Halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel ini. Oke, next adalah kita bahas package diagram ya. Nah, ini adalah diagram yang sangat-sangat redundan ya sebenarnya dengan diagram lain gitu, karena banyak sekali kesamaan ya. Ini mirip banget sebenarnya sama yang sebelumnya ya, komponen diagram. Ya, jadi ini juga menggambarkan suatu dependensi ya antara software komponen gitu. Nah, tapi bedanya adalah software komponen di sini hanya terkait package aja gitu ya. Kalau di sini kan kinda bebas gitu ya software komponennya. Bisa mungkin bisa kelas atau bisa suatu ya pokoknya komponen lah ya. Nggak jelas maksudnya komponen itu harus ini gitu ya. Nah, tapi kalau package diagram ini harus sebuah package ya. Dan package itu biasanya dipakai di pemrograman yang contohnya seperti Java gitu ya. Jadi nggak semuanya tuh bisa dipakai ya. Kita mau pakai program apa, ya bingung pakai package-nya apa karena definisi package itu hanya ada di Java ya seperti itu. Ya bisa aja sih di mungkin di misalkan Node.js ketika ada package berarti ya satu kesatuan sistem itu ya, satu kesatuan sistem yang udah ada dependensi dan lain sebagainya. Ya, jatuhnya jadi satu aplikasi sih gitu ya. Tapi kalau Java bisa aja satu aplikasi package-nya ada banyak. Nah, jadi itu yang membedakan ya. Yang pertama ada package-nya ya, of course. Jadi bentuknya seperti ini ya, persegi panjang dan ada kotak di atasnya yang lebih kecil. Ini contoh package dalam package juga bisa ya, composite gitu. Nah, kemudian ada elemen ya. Ini elemen yang ada di dalam sebuah package. Bisa berupa kelas, interface, komponen, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dependensi ya. Jadi yang panah ini adalah dependensi. Jadi satu package dependensi ke package lain. Berarti ini ya menggunakan code dari sini gitu. Jadi ini harus ada supaya ini berfungsi. Seperti itu. Terus ada import, access, merge. Nah, tiga ini adalah sebuah uh, bagian ya dari dependensi. Ini adalah kayak lebih spesifiknya dari dependensi. Jadi semua ini adalah dependensi, tapi ini lebih menggambarkan semantiknya aja. Kayak ini artinya apa, dependensinya apa gitu ya. Kemudian ada annotation dan note seperti biasa. Kalau di UML ada note gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ada package, ada bank ya. Dia dependent ke accounting. Ya, jadi ada accounting, ordering dan shipping itu dia ada di dalam suatu package bisnis gitu ya. Terus ini UI-nya mungkin webnya ya. Jadi di web dia mengakses order. Terus order dia mengakses shipping. Terus di sini ada package lain ya, data management kayak database-nya gitu. Nah, ini di sini juga ordering. Ya, let's say ini ordering table gitu ya. Package ya. Package, sorry, bukan table ya. Tapi lebih ke ini program juga ya, bukan database. Ini berarti program juga data management. Ya, mungkin ini lebih ke controllernya ya. Mungkin nanti kita akan belajar banyak tentang MVC ya. Model view controller. Jadi ini let's say ini view-nya, ini controllernya, terus ini let's say modelnya. Seperti itu. Ya, jadi eh ya kegunaannya sih untuk apa ya package diagram ini. Supaya kita tahu package apa aja yang dibutuhkan ya. Misalkan kita mau membuat ini ya, bank ini. Jadi kita tahu package apa aja yang dibutuhkan, jadi kita bisa melakukan ordering nih. Oh, kita develop ini dulu. Karena kalau kita develop ini dulu, sama aja kita nggak bisa ngetest ya. Karena ini harus di-develop terlebih dahulu. Dan bisa aja ini juga sebuah requirement untuk mungkin package pihak ketiga gitu ya, ketika kita bukan yang ngedevelop gitu. Let's say ini pihak ketiga ya, package ya misalkan database driver gitu ya. Database driver kan bukan kita yang bikin ya. Jadi ini kan sebuah dependensi juga. Jadi sebelum kita bikin code, kita tahu dulu kita perlu package apa aja ya. Pihak ketiganya package apa aja yang kita bisa download dari internet. Nah, ini contoh satu lagi ya, package diagram. Nah, ini lebih semantik nih, ada semantiknya. Kayak ada deskripsinya di setiap dependensi. Contoh ini ada merge. Jadi anggap aja semuanya ini ya gabung jadi satu, terus dia dependent ke shopping cart ya. Jadi daripada satu-satu bisa di merge supaya lebih rapi. Kemudian ini semua berarti ini semua channel ya.
kayak satu bisnis ada beberapa channel, ada web, mobile, phone, sama mail ya. Jadi semua channel ini mengakses shopping cart ya. Jadi make sense juga karena ya nggak peduli ya channelnya apa, kita tetap punya shopping cart untuk masing-masing user. Kemudian semua channel ini ya, dia juga menggunakan ya, jadi ini use menggunakan code ya, atau functionality yang ada di payment. Jadi ketika kita melakukan shopping di web ya, kita perlu payment kan, perlu functionality dari payment gitu. Meskipun ya ini code-nya nggak banyak yang ada diterapkan di sini, hanya satu use case ketika kita mau melakukan pembayaran. That's why ini pakai use di sini. Kemudian akses ya, akses itu ini keterangannya private import ya, berarti ini mengakses ketika mau pembayaran kan dia harus mengakses shopping cart ya, berarti dia juga dependensi ke sini, tapi mungkin ini ada private ada public. Jadi mungkin kalau private ini dia kayak ada autentikasinya gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses shopping cart ya, harus orang yang terautentikasi yang bisa mengakses shopping cart. That's why ini private. Terus yang ini import biasa ya. Ini public import ya maksudnya. Jadi semua orang bisa ya mengakses customer sama inventory-nya ya. Karena kalau kita misalkan di let's say di Tokped di Shopee ya, kita bisa melihat penjualnya siapa aja ya, tanpa kita harus login dulu. Atau kita bisa lihat sisa stok yang tersedia berapa tanpa kita harus login terlebih dahulu. Ya, jadi ya kira-kira seperti ini ya package diagram, mirip seperti komponen diagram ya. Nah, kemudian ini perbedaan antara package sama komponen ya. Jadi package itu lebih ke higher level of abstraction, jadi less detail ya. Jadi kurang detail daripada komponen. Ya, mungkin lebih dipakai oleh let's say team leader gitu ya, yang dia misalkan punya akses ke dependensi yang pihak ketiga gitu. Karena mungkin dependensi ini ya, bisa aja ini nggak public ya, tidak open source. Bisa aja harus ada license untuk mengakses package. Jadi mungkin ya bisa aja team lead atau project manager yang punya license-nya. Jadi ya ini mungkin diperlukan ke tim-tim yang ke orang-orang seperti project manager dan lain sebagainya supaya dia bisa mempersiapkan apa-apa aja yang perlu di-download ya atau dipersiapkan untuk mulai coding ya, untuk mulai membuat softwarenya. Oke. Usage context package diagram digunakan untuk organizational structure dan high level relationship ya. Jadi lebih struktur organisasi dari softwarenya aja gitu. Ya. Berguna untuk arsitektural dan ini ya, untuk desain fase yang awal-awal banget ya, preliminary. Kemudian komponen diagram ya, in contrast dia itu lebih fokus ke realisasinya ya, ke hasil akhirnya nanti gimana gitu, sama komunikasinya, detailnya. Ya, jadi kan kalau komponen diagram kita tahu ada interface-nya apa aja ya, terus dependensi, terus apakah interface-nya ini wajib atau enggak diimplementasikan seperti itu. Tapi kalau package diagram lebih ke struktur organisasinya aja gitu. Perlu apa aja ya. Kalau tipe kemudian elemen type-nya ya, package diagram itu ya elemennya lebih ke package ya sama relationship-nya. Jadi ini udah spesifik ya package, bukan komponen. Komponen kan agak abstrak gitu. Nah, komponen diagram lebih ke software komponen, interface, dan interaksinya. Jadi ini lebih fleksibel ya. Mau komponennya apa aja bisa nih. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk package diagram. Kalau ada masukan ya, boleh komentar di bawah. Atau kalau ada pertanyaan, silakan ditanya aja. So, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you dan nonton sampai akhir. See you in next video. Bye.